Kita tidak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan bumi. Dan kita sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang ada pada diri kita layak untuk sangat kita banggakan. Tidak layak untuk sangat kita banggakan. Apalagi untuk kita pamer-pamerkan. Apalagi untuk kita sombong-sombongkan. Karena yang ada pada diri kita milik Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah banyak sesuatu yang kita banggakan tidak bisa kita pertahankan kepemilikannya membersamai kita. Jangankan sesuatu yang tidak menempel dengan kita, yang nempel dengan badan kita, yang nempel dengan diri kita pun kita tidak bisa pertahankan. Muda kita tidak bisa kita pertahankan, sehat kita tidak bisa kita pertahankan, bahkan nyawa kita tidak bisa pertahankan. Kapan saja bisa meninggalkan kita, kapan saja bisa diambil oleh sang pemilik sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dipinjeminnya kita fasilitas-fasilitas itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita gunakan untuk ibadah. Kita bisa gunakan untuk taat. Kita bisa gunakan untuk menghambakan diri kepada yang maha memiliki. Bahkan ilmu itu titipan dari Allah, bukan punya kita. Ilmu yang ada pada diri kita. Buktinya apa? Bisa aja kapan aja Allah ambil. Segala sesuatu ada penghancurnya, kapan saja bisa ambil. Ilmu dikasih lupa aja, selesai udah. Gak punya lagi. Bahkan ibadah kita karunia dari Allah. Maka ilmu jangan disombongin, ibadah jangan disombongin. Kalau ibadah ilmu yang mulia gak layak untuk kita sombongkan, apalagi dunia yang samanan qalilah, apalagi dunia yang nilainya sedikit, kata Quran, sangat tidak layak untuk kita sombong-sombongkan. Apalagi yang punya dunia bukan kita doang. Apalagi yang punya dunia bukan hanya kita saja, yang lain juga punya. Kita sombongkan sesuatu yang orang lain udah punya duluan. Kita sombongkan sesuatu yang besok tidak lagi membersamai kita, yang gampang banget hilangnya. Maka jangan permalukan diri kita dengan menyombongkan sesuatu itu. Maka kembalikan kepada Allah. Kalau kita lagi diberikan kenikmatan oleh Allah, syukuri. Diambil oleh Allah, jangan terlampau menyesali. Karena itu kembali kepada yang punya. Satu waktu Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah, itu anaknya sakit, bahkan sampai meninggal. Apa yang dikatakan Ummu Sulaim kepada Abu Talhah ketika menyampaikan kabar meninggal putranya Abu Talhah, anaknya Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, ya Abu Talhah, bagaimana kalau ada seseorang dipinjami sesuatu oleh orang lain, kemudian yang punya ngambil, pantas marah apa enggak? Enggak lah, orang dia dipinjemin, diambil sama yang pinjemin, enggak layak untuk marah, enggak layak untuk tersinggung. Yang punya ngambil, kata Ummu Sulaim, sungguh anakmu telah meninggal. Diambil oleh yang punya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengajarkan kepada kita bagaimana menyembah Allah, bagaimana mengenal Allah, yang kita mengambil ilmu serta akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin dunia tetap dengan kebersahajaannya. Seorang pemimpin bukan hanya pemimpin dunia, tapi pemimpin akhirat, tetap dengan katawadhuannya. Yang kita ngambil dari Nabi itu jangan hanya soal akidah, jangan hanya soal fikih, tapi ambillah dari Rasulullah keindahan akhlaknya, kebersahajaan, ketawadhuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimanapun Rasulullah adalah pemimpin dunia akhirat, pemimpinnya para nabi, para rasul. Tetapi Rasulullah kalau sudah masuk ke rumahnya, ketika ada pekerjaan rumah, dilihatnya tidak pun mencari istrinya. Gak pun panggil istrinya. Kalau memang ada sesuatu yang disapu, disapu oleh Rasulullah. Kalau memang ada bajunya yang koyak, gak nunggu istrinya, dijahit oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak kemudian predikat yang melekat pada dirinya membuat Rasulullah enggan melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Rasulullah sendalnya robek, sendalnya rusak, jahit sendiri. Rasulullah masuk ke rumah, ada kotoran, ambil sendiri. Bukan Siti Aisyah tidak melayani suami, enggak. Siti Aisyah kalau Rasulullah tertidur akan disiapkan air untuk berkumur ketika bangun. Akan disiapkan siwak yang sudah dibersihkan terlebih dahulu di sisi Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah ketika melihat satu pekerjaan yang harus dibutuhkan, membantu keluarganya, Rasulullah akan lakukan sendiri. Bukan hanya terhadap keluarganya. Satu waktu Rasulullah berjalan bersama para sahabat di tengah-tengah perjalanan, kemudian biasa masak, potong kambing. Kata sahabat yang satu, ya Rasulullah, biarkan aku yang potong kambingnya. Kata yang satu lagi, ya Rasulullah, biar aku yang mengulitinya. Kata yang satu lagi, Rasulullah, biar aku yang memasaknya. Apa kata Rasulullah? Duduk. Nabi Muhammad enggak. Kata Rasulullah, kalau gitu biarkan aku yang cari kayu bakarnya. Biarkan aku yang cari kayu bakarnya. Nabi Muhammad SAW. Semuanya kan kerjaan di tempat. Yang motong di tempat, yang ngulitin di tempat, yang masak di tempat. Ada satu pekerjaan yang mereka lupa, yaitu nyari kayu bakar. Enggak dikerjakan di tempat, kudu nyari jauh. Kata Rasulullah, biar aku yang cari kayu bakarnya. Gimana bisa masak nggak ada kayu bakarnya? Ya. Kalau zaman sekarang kata Nabi, biar aku yang cari gas LPG-nya. Gitu. Orang lupa bahwa nggak bisa masak kalau nggak ada kayu bakar. Rasulullah yang cari kayu bakar. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu senang melayani. Nabi Muhammad itu senang melayani, tidak senang dilayani. Suatu saat ke pasar bersama sahabat Nabi, saya lupa namanya Abu Hurairah atau siapa. Kemudian di pasar beli celana Rasulullah, belanja sendiri Rasulullah, beli pakaian Rasulullah di pasar. Kemudian selesai beli, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah biar saya yang bawa. Enggak, kata Rasulullah, biar pemiliknya lebih berhak untuk membawanya. Nabi senang bawa sendiri. Selagi Rasul bisa lakukan sendiri. Inilah yang kita ambil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah senang take and give. Rasulullah tuh senang kalau diberikan sesuatu, Rasulullah memberikan sesuatu yang lain. Ada seorang sahabat yang melayani Nabi, gantian melayani, bawain airnya segala macam. Selesai khidmahnya, apa kata Rasulullah? Salni, kamu minta apa dari saya? Minta apa dari saya? Rasulullah setelah dilayani kemudian melayani, mau minta apa dari saya? Ya. Kata orang ini, ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya nggak minta apa-apa, tapi tolong doain saya bisa menemani engkau di surga. Kalau kita kan Rasulullah minta salni, minta kepada aku, oh kita pasti banyak mintanya, kebetulan ya Rasulullah. Ini listnya udah ada 67 item. Beres utang itu nomor pertama, yang kedua ya pengen macam-macam. Salni. Cuman minta murafaqataka fil jannah. Menemani engkau di surga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bantu aku dengan kau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Jadi rugi kita kalau mengambil dari Nabi Muhammad hanya akidah itu harus. Soal keimanan itu penting. Soal fikih benar itu. Tapi jangan ambil mutiara yang akan menghiasi itu semua, yaitu akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati